Bapak selamat pagi. Maaf mengganggu Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa yang Bapak bisa bantu untuk pagi hari ini? Bapak, saya mau sampaikan kalau besok itu ada jadwal supervisi di kelas saya. Baik, berkaitan dengan supervisi besok, apa topik pembelajaran yang akan Ibu belajarkan besok dengan anak-anak? Baik Bapak, besok jadwal supervisi itu di kelas 7A di jam pertama. Materinya itu tentang aritmatika sosial, dengan materi pokok itu menghitung harga jual dan harga beli. Itu Bapak. Baik. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika selesai melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik Bapak, untuk materi aritmatika sosial ini terkhususnya pada menentukan harga jual dan harga beli itu, tujuan pembelajarannya itu agar anak-anak bisa menentukan harga jual harga beli pada saat mereka melakukan aktivitas belanja. Baik Ibu, berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, metode apa yang Ibu gunakan agar siswa aktif berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif? Baik Bapak, besok itu untuk metode pembelajarannya itu nanti saya awali dengan ceramah, lalu kami ada diskusi. Dalam diskusi itu saya berharap bahwa dalam proses diskusi itu siswa dapat saling aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu saja. Nanti besok tepat jam 7:15 Ibu bersama saya sudah berada di depan kelas untuk melaksanakan supervisi besok. Baik, Terima Bapak. kasih, silakan kembali. Baik, Bapak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa baik. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sudah siap menerima pelajaran hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Ketua Kelas. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Baik, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Semua hadir ya? Oke, baik. Baik, sebelum mulai materi, Ibu ada mau memberikan satu soal. Jadi ada satu siswa nih bernama Rena. Dia membeli sebuah mainan, harganya itu 20.000. Lalu karena dia bosan, dia jual kembali itu mainan. Dia jual kembali itu mainan dengan harga 65.000. Sekarang pertanyaan Ibu adalah, berapa nominal uang saat awal dia membeli mainan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Oke, benar sekali, 50.000. Jadi dia karena dia bosan, dia menjual kembali, dan pertanyaan untuk awal membeli mainan itu adalah 50.000. Oke. Baik, saya mau menyampaikan kalau hari ini kita akan belajar materi tentang aritmatika sosial. Dan kenapa kita harus belajar aritmatika sosial? Dan materi aritmatika sosial itu ada tentang harga jual, harga beli, ada untung juga, ada rugi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar pada saat kalian berbelanja ke kantin atau ke pasar, kalian bisa menentukan yang mana harga jual dan harga beli, lalu ada apakah ada untung, tidak ada rugi atau tidak. Seperti itu ya. Baik, sekarang untuk kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ada beberapa kelompok, di dalam satu kelompok itu Ibu minta ada 4 orang ya. Jadi silakan untuk membentuk kelompok. Baik, semua sudah duduk dalam kelompok ya? Oke, sekarang Ibu bagikan KPD-nya, silakan diselesaikan.
Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan ya. Ya, Bu. Sudah selesai diskusinya kok. Masing-masing anggota kelompok harus aktif ya. Jangan ada yang hanya duduk diam, Ustaz. Baik ya, waktu untuk diskusi kita sudah selesai. Ibu minta kelompok 1 duluan untuk presentasikan hasil kelompok. Kelompok 1 atau kelompok 2 mau duluan? Kelompok 1 silakan. Baik teman-teman, dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi soal yang kami dapat di sini tentang harga jual dan harga beli. Kemudian rumus yang kami gunakan harga jual sama dengan untung tambah harga beli. Jadi sini soal yang kami dapatkan hasilnya adalah 25.000. Presentasikan selesai. Oke, Dan baik. kelompok 2 yang ditanyakan silakan. Mungkin kelompok 2 ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Itu ini ada jual apa sehingga dia untung 25.000. Kalau dari soal yang kami dapatkan di LKPD ini, di sini awalnya dia membeli dengan harga 25, kemudian menjual kembali dengan harga 50.000, sehingga itu keuntungan yang diperoleh adalah 25.000. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya semua. Sekarang baik, sekarang Ibu minta salah satu siswa atau siapa yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, materi pembelajaran kita. Silakan. Silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah untung kalau harga jual lebih dari harga beli, rugi kalau harga jual lebih kurang dari harga beli. Oke, baik. Ibu mau bertanya perasaan kalian saat dari awal sampai proses pembelajaran kita saat ini, perasaan kalian bagaimana? Apakah senang? Ada yang senang, lalu yang lain? Oke, baik. Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung persentase untung dan juga persentase rugi. Pada hari ini kita sudah belajar tentang harga jual, harga beli, lalu untung dan rugi. Ibu harap untuk pertemuan berikut kalian harus siapkan diri dengan baik sehingga pembelajaran kita itu akan berlangsung dengan baik ya. Oke, sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Esther silakan doa untuk menutup pembelajaran kita. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini ya. Baik Ibu, setelah kita bersama Ibu melaksanakan supervisi di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Baik Bapak, setelah melaksanakan
proses pembelajaran lalu di supervisi oleh Bapak, saya merasa tadi sedikit agak gugup. Lalu perasaan saya juga senang karena mungkin Bapak bisa mengikuti proses pembelajaran yang terjadi di kelas saya. Apakah menurut Ibu pembelajaran tadi berjalan dengan baik atau tidak? Pembelajaran tadi berjalan baik, tapi ada siswa yang mungkin masih belum aktif Bapak. Lalu waktunya juga kurang pada saat menyampaikan berdiskusi. Baik. Tadi sekilas Bapak lihat banyak anak-anak terlibat dalam pembelajaran dengan baik. Namun ada 1-2 orang yang mungkin Ibu kurang perhatikan, seperti Jose, Felix, itu Ibu kurang perhatian. Anak-anak perlu perhatian dari kita sehingga pada saat kita mengajar mereka semuanya penuh perhatian di Ibu. Tadi pada saat diskusi Bapak lihat 2 orang itu kurang perhatian, malah bermain. Ya, kalau bisa ke depan Ibu membuat sedemikian sehingga anak-anak itu semua terlibat dalam pembelajaran. Ya, yang terakhir mungkin Bapak sedikit bertanya sedikit, apa strategi yang Ibu buat supaya pada saat pertemuan berikut itu lebih bagus dari hari ini? Baik, strategi yang saya lakukan adalah akan lebih memanajemen waktu dengan lebih baik lagi sehingga diskusinya berjalan dengan lancar dan baik. Lalu saya akan lebih meningkatkan keterlibatan murid. Jadi saya akan lebih memperhatikan mereka agar lebih aktif lagi dalam proses diskusinya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak melihat semua sudah berjalan bagus. Apa yang Ibu sudah sampaikan tadi nanti pada saat pertemuan berikut dilaksanakan yang baik, sehingga pembelajaran hari ini yang menjadi hal-hal yang kurang Ibu tingkatkan di pertemuan berikut. Mungkin itu saja sedikit penyampaian untuk Ibu. Terima kasih karena sudah menjalankan tugas dengan baik hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.